Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa seolah ada sesuatu dalam dirimu yang memanggil, namun suaranya terlalu halus untuk didengar? Seakan ada pintu batin yang hampir terbuka, tetapi tertutup kembali oleh kesibukan dan kegelisahan yang tak pernah selesai. Banyak manusia hidup bertahun-tahun tanpa pernah menyentuh ruang terdalam dalam dirinya, ruang tempat cahaya, ketenangan, dan kejujuran sejati berdiam dalam sunyi. Namun, apa jadinya jika kunci menuju ruang itu ternyata ada pada sesuatu yang selama ini engkau lakukan, detik demi detik, tanpa pernah engkau sadari? Bukan mantra, bukan ritual rumit, bukan rahasia tersembunyi para wali, hanya nafasmu sendiri. Dan malam ini, jika engkau berani menyimak sampai akhir, mungkin ini adalah pertama kalinya dalam hidup, engkau benar-benar mulai melihat dengan mata hati yang selama ini tertidur. Bab 1. Nafas sebagai gerbang sunyi menuju mata hati. Dalam setiap helaan nafas, ada sesuatu yang sering luput kita sadari. Bahwa hidup ini sesungguhnya bergerak bukan karena kehendak kita, tetapi karena izin Allah yang terus-menerus mengalir tanpa jeda. Nafas adalah bukti paling lembut bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ia hadir seperti seorang guru yang tidak berbicara, namun mengajarkan banyak hal tentang kehadiran Tuhan dalam diri kita. Ketika seseorang berhenti sejenak dan merasakan perjalanan nafasnya, ia seperti membuka pintu menuju sebuah ruang batin yang selama ini tertutup debu. Ruang itu begitu sunyi, namun justru dalam kesunyian itulah suara ruhani mulai terdengar dengan lebih jelas. Saat nafas diperhatikan dengan kelembutan, kita mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, bahwa ada getaran halus yang menghubungkan tubuh, hati, dan jiwa. Getaran itu adalah tanda bahwa setiap manusia diciptakan dengan fitrah yang suci, namun tertutup oleh hiruk-pikuk dunia yang memaksa kita untuk bergerak cepat, berpikir keras, dan lupa untuk kembali pulang ke dalam diri. Nafas mengajak kita berhenti dari keributan itu. Ia memanggil kita untuk kembali mengenali siapa diri kita yang sebenarnya sebelum nama, peran, dan beban hidup menutupi cahaya asli yang Allah letakkan dalam hati. Ketika kita menarik nafas perlahan dan penuh kesadaran, kita seakan sedang menjemput ketenangan yang turun dari langit. Nafas yang masuk membawa keteduhan, membawa rasa pasrah, membawa ingatan bahwa segala sesuatu di dunia ini berjalan sesuai takdir yang telah diatur dengan sempurna. Dan ketika kita melepaskan nafas, sebenarnya kita sedang melepaskan kepenatan, kegelisahan, dan sisa-sisa gelap yang menempel pada hati. Inilah mengapa para ahli makrifat selalu mengatakan bahwa nafas adalah zikir yang paling sunyi. Ia bekerja tanpa suara, namun membersihkan batin lebih dalam daripada kata-kata. Di balik setiap ritme nafas, ada pesan halus yang ingin Allah sampaikan. Bahwa keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah tempat di mana hati dapat melihat dengan lebih jernih. Mata hati yang sebelumnya buram oleh ambisi dunia mulai perlahan bersih ketika nafas menjadi lembut. Pikiran yang penuh simpang siur mulai luruh ketika kita bernafas dengan penuh penerimaan. Dan ketika hati tenang, sesuatu yang sudah lama hilang akan muncul. Rasa dekat kepada Sang Pencipta, rasa bahwa kita dipeluk oleh rahmat-Nya, bahkan tanpa perlu meminta. Maka sebelum mempelajari teknik apapun, sebelum mengejar pengalaman spiritual yang tinggi, kembalilah dulu kepada hal yang paling dasar namun paling agung, nafasmu sendiri. Di dalamnya ada jalan pulang yang tidak pernah tertutup, ada cahaya yang tidak pernah padam, ada petunjuk yang tidak pernah salah arah. Nafas adalah gerbang pertama menuju kejernihan mata hati. Dan siapapun yang memasuki gerbang itu dengan ketulusan akan merasakan bagaimana Allah menuntunnya dari dalam dengan cara-cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi sangat mudah dikenali oleh jiwa. Bab 2. Cahaya ilahi yang turun dan naik dalam setiap nafas. Dalam tarikan nafas yang lembut, ada cahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh hati yang sedang belajar peka. Para arif selalu mengatakan bahwa setiap kali seorang hamba menarik nafas, ia sebenarnya sedang menerima pancaran rahmat yang turun dari sisi Allah. Cahaya itu tidak berbentuk, tidak berwarna,
dan tidak memiliki suara, namun ia membawa keteduhan yang mampu meresap jauh ke dalam relung jiwa. Ketika cahaya itu masuk, ia menyentuh luka-luka lama yang selama ini tersembunyi. Ia menyapu keruh yang menempel pada mata hati, dan ia mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang jauh lebih halus dan lebih agung daripada segala kegaduhan dunia yang kita kejar selama ini. Dan ketika kita menghembuskan nafas, cahaya itu bergerak naik, membawa keluar kegelapan yang mengendap dalam diri. Setiap hembusan adalah kesempatan untuk membuang beban batin yang selama ini sulit dilepaskan. Kecemasan yang menekan, amarah yang disimpan, rasa bersalah yang tak terucap, bahkan kesedihan yang tidak pernah selesai. Nafas menjadi seperti arus yang mengalir maju mundur, menghapus, membersihkan, merapikan. Arus itu bekerja tanpa suara, namun efeknya begitu terasa. Hati yang tadinya berat mulai terasa ringan, pikiran yang kusut mulai perlahan terurai, seakan ada yang mengatur ulang diri kita dari dalam dengan ketelitian yang sempurna. Jika seseorang mau duduk tenang dan memperhatikan keluar masuknya nafas, ia akan menemukan sebuah kesadaran baru, bahwa selama ini ia hidup terlalu jauh dari dirinya sendiri. Kita sibuk memahami dunia, tetapi lupa memahami batin. Kita sibuk mengejar cahaya di luar, tetapi lupa bahwa sumber cahaya itu berada di dalam dada. Nafas menjadi jembatan untuk kembali pulang ke pusat kesadaran itu. Dalam irama yang lembut itu, kita mulai memahami bahwa kejernihan hati bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari keberanian untuk memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini dianggap sepele, seperti tarikan dan hembusan nafas. Cahaya yang turun melalui nafas menuntun hati untuk kembali melihat Allah dengan rasa, bukan sekadar dengan pikiran. Ia membuka ruang dalam diri yang selama ini tertutup oleh ambisi, luka, dan suara dunia. Ketika ruang itu terbuka, seorang hamba akan mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih halus daripada ketenangan biasa. Sebuah rasa dilihat, dijaga, dan didengar oleh Allah dalam cara yang sangat pribadi. Seolah-olah setiap nafas adalah sapaan ilahi, setiap hening adalah pelukan, dan setiap kelegaan yang muncul di dada adalah tanda bahwa Sang Pencipta selalu hadir lebih dekat dari apapun yang kita bayangkan. Dan pada akhirnya, seseorang yang mau menyadari cahaya dalam nafasnya akan menyadari bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa. Hidup adalah aliran yang naik dan turun bersama cahaya ruhani yang terus bergerak melalui setiap tarikan dan hembusan. Siapapun yang mau berjalan dalam aliran itu dengan kelembutan akan merasakan bahwa mata hati perlahan mulai terang. Bukan karena ia memaksa, tetapi karena Allah sendiri yang menyalakan cahaya itu dari dalam. Nafas hanyalah kunci, namun pintu yang terbuka melalui kunci itu adalah pintu menuju kedekatan yang tidak bisa ditukar oleh apapun di dunia ini. Bab 3, menjernihkan hati dimulai dari menghaluskan nafas. Di dalam setiap diri manusia, ada sebuah kolam batin yang menentukan kejernihan hidupnya. Kolam itu bernama hati. Jika airnya keruh, maka seluruh pandangan hidup ikut keruh. Jika ia tenang dan jernih, maka dunia yang kita lihat pun menjadi tenang dan jernih. Namun yang jarang kita sadari adalah bahwa kondisi kolam hati itu sangat dipengaruhi oleh satu hal yang terlihat sederhana, ritme nafas. Nafas yang terburu-buru membuat kolam hati beriak dan bergelombang, sementara nafas yang lembut membuat permukaannya memantulkan cahaya kebenaran dengan jelas. Inilah mengapa para ahli makrifat selalu memulai perjalanan pembersihan hati dari latihan menenangkan nafas. Setiap kali nafas kita kacau, pikiran ikut kacau. Dan ketika pikiran kacau, hati tertutup oleh bayangan-bayangan gelisah yang membuat kita sulit melihat cahaya Allah dalam hidup. Nafas adalah pintu pertama yang harus kita ketuk untuk mengundang ketenangan kembali. Saat kita memperlambat nafas, sebenarnya kita sedang mengirim pesan pada seluruh sistem batin bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan perlahan tubuh menurunkan pertahanannya, pikiran melonggarkan cengkeramannya, dan hati yang tadinya keras mulai melembut. Bahkan sebelum kata-kata zikir terucap, nafas sudah mempersiapkan ruang batin agar zikir bisa bekerja dengan lebih dalam. Nafas yang panjang dan tenang mengubah keadaan dalam diri seperti angin lembut yang menghapus kabut. Ia memberi ruang untuk merenung,
untuk berhenti berlari, untuk mendengarkan suara hati yang selama ini tenggelam oleh bisingnya dunia. Pada saat nafas mulai tertata, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang kita kira besar sebenarnya tidak sebesar itu. Banyak masalah yang kita kira rumit sebenarnya hanya terlihat rumit karena hati kita sedang terguncang. Nafas membantu kita membedakan mana kegelisahan yang berasal dari ego dan mana bisikan halus yang berasal dari jiwa. Dan dalam kedalaman nafas yang hening, kita mulai melihat bahwa hati tidak pernah benar-benar gelap. Ia hanya tertutup lapisan demi lapisan keruh yang terbentuk dari emosi yang belum selesai, luka yang belum diterima, dan pikiran yang terus menggenggam dunia dengan begitu kuat. Namun ketika nafas menjadi halus, lapisan-lapisan itu mulai mengendur. Kita mulai mampu memaafkan hal yang dulu terasa mustahil dimaafkan. Kita mulai mampu menerima hal yang dulu sulit diterima. Kita mulai merasakan ketentraman yang selama ini seperti hanya menjadi milik orang-orang pilihan. Maka tidak heran jika banyak para pencari makrifat berkata bahwa perjalanan menuju hati yang jernih bukan dimulai dari mulut yang berzikir, bukan dari pikiran yang merenung, tetapi dari nafas yang disadarkan. Karena nafas adalah pondasi. Jika pondasinya goyah, seluruh bangunan batin ikut goyah. Tetapi jika pondasinya tenang dan stabil, hati akan menjadi seperti cermin yang siap menerima cahaya ilahi tanpa terdistorsi. Dan pada saat itu, mata hati seseorang akan mulai melihat dunia sebagaimana adanya. Bukan dengan kecemasan, bukan dengan nafsu, bukan dengan ambisi, tetapi dengan kejernihan yang hanya bisa lahir dari hati yang pernah disentuh oleh keheningan nafas yang penuh kesadaran. Bab 4. Nafas sebagai jembatan antara dunia lahir dan dunia batin. Ada sebuah jembatan halus yang menghubungkan dua dunia dalam diri setiap manusia. Dunia lahir yang penuh bentuk, suara, dan gerak, serta dunia batin yang sunyi, lembut, dan seringkali terlupakan. Jembatan itu bukan terbuat dari kata-kata, bukan dari logika, dan bukan pula dari kemampuan intelektual. Jembatan itu bernama nafas. Dengan menyadari nafas, kita seolah sedang menyeberangi batas-batas yang memisahkan kesibukan luar dan keheningan dalam. Kita keluar dari gelombang pikiran yang tidak henti-hentinya berputar, lalu kembali kepada pusat diri yang selama ini menunggu untuk ditemukan kembali. Saat seseorang bernafas tanpa kesadaran, ia hidup di permukaan dunia, bergerak, bereaksi, dan terjebak dalam pola otomatis yang membuatnya lupa bahwa ia memiliki batin yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Namun ketika nafas mulai diperhatikan, dunia lahir perlahan menjauh, bunyi-bunyi luar meredup dan perhatian mulai mengalir masuk ke dalam. Dalam kondisi itu, kita mulai merasakan bahwa ada dua lapisan diri. Yang satu berlari mengejar dunia dan yang lainnya hanya diam mengamati. Nafas memberikan jalan untuk berpindah dari lapisan yang gelisah ke lapisan yang jernih, dari permukaan yang ribut ke kedalaman yang damai. Nafas menghubungkan tubuh yang bersifat fana dengan ruh yang bersifat abadi. Ketika kita menarik nafas dengan perlahan, kita memasukkan unsur kehidupan yang telah ditiupkan Allah ke dalam jasad manusia. Dan ketika kita menghembuskan nafas dengan lembut, kita melepaskan segala bentuk ketegangan yang bukan berasal dari fitrah kita. Ruh mengenali ritme nafas ini seperti seseorang mengenali rumah lamanya. Ada rasa pulang, rasa aman, dan rasa dekat yang sulit dijelaskan. Nafas membuat kita sadar bahwa di balik segala kerumitan hidup, ada bagian dari diri kita yang tidak pernah ikut kacau. Ia tetap bening, tetap damai, tetap terhubung kepada Yang Maha Menghidupkan. Ketika seseorang duduk dalam keheningan dan hanya memperhatikan nafasnya, ia sedang membuka ruang bagi batin untuk berbicara. Dunia lahir mungkin penuh dengan tuntutan, suara, dan hiruk-pikuk, tetapi dunia batin berbicara dengan bahasa yang sangat pelan. Ia tidak memaksa, tidak mendesak, dan tidak menuntut perhatian. Ia hanya muncul ketika nafas menjadi lembut, ketika hati mulai tenang, ketika kita tidak lagi sibuk melawan dunia. Dalam keheningan itu, muncul kilasan-kilasan pemahaman, bisikan-bisikan hikmah, dan rasa yang sulit dijelaskan, tetapi begitu nyata, bahwa Allah selalu dekat,
bahkan ketika kita menjauh. Dan pada akhirnya, nafas mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting, bahwa perjalanan spiritual tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Ia dimulai dari hal yang paling dekat dan paling sederhana, nafasmu sendiri. Setiap tarikan adalah langkah untuk memasuki dunia batin. Setiap hembusan adalah langkah untuk meninggalkan kegelisahan lahir. Jika jembatan ini dilalui dengan kesadaran, dunia dalam diri akan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan ketika dunia batin terbuka, mata hati akan melihat bahwa apa yang selama ini kita cari jauh di luar, sebenarnya sudah lama tinggal di dalam dada, menunggu nafas kita menjadi cukup lembut untuk menyentuhnya. Bab 5. Nafas sebagai jembatan antara jiwa dan cahaya ilahi. Setiap kali engkau menarik nafas dengan penuh kesadaran, sesungguhnya engkau sedang mengundang satu bentuk keheningan yang paling halus untuk turun ke dalam batinmu. Nafas tidak pernah berdusta, ia selalu mengabarkan keadaan jiwamu seperti cermin bening yang memantulkan sejauh mana engkau telah berdamai dengan dirimu sendiri. Dalam keheningan itu, ada sejenis cahaya yang perlahan muncul, bukan dari luar, tetapi dari relung terdalam hatimu sendiri. Cahaya yang selama ini menunggu saat engkau siap melihatnya, tanpa ketakutan dan tanpa keraguan. Ada kalanya nafas terasa berat, seolah dunia sedang menumpuk di dadamu. Namun sesungguhnya berat itu bukan dari dunia, melainkan dari pikiran yang terlalu keras menggenggam cerita-cerita lama yang seharusnya telah usang. Ketika engkau menghembuskan nafas, bayangkan seluruh beban itu keluar bersama arus lembut yang tak terlihat. Dengan cara itu, engkau sedang melakukan penyucian batin yang tidak tampak, seolah mengeluarkan debu-debu halus yang menutupi mata hatimu selama bertahun-tahun. Jika engkau memperdalam perhatian pada aliran nafas, engkau akan mulai merasakan sejenis getaran lembut yang menghubungkan antara tubuh fisikmu dan sisi batin yang lebih sunyi. Pada titik itulah engkau akan menyadari bahwa nafas bukan sekadar pertukaran udara, melainkan jembatan antara jasad dan ruh, antara dunia fana dan kesadaran yang kekal. Setiap tarikan nafas membawa kehidupan, setiap hembusan membawa pelepasan. Di antara kedua gerakan itu, terdapat ruang hening yang selalu menunggu untuk disadari, ruang yang menjadi pintu menuju kejernihan mata hati. Di saat engkau mulai menyelami ruang hening itu, engkau akan merasakan bagaimana batinmu menjadi lebih jernih, lebih lapang, dan lebih mudah menerima petunjuk. Seperti mata air yang kembali tenang setelah riaknya berhenti, demikian pula mata hatimu akan memantulkan cahaya kebenaran ketika gelombang kecemasan mereda. Nafas yang benar disertai kesadaran yang halus mampu membuka kembali pintu intuisi yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia dan bayangan diri yang tidak esensial. Dan ketika cahaya itu mulai hadir, engkau akan memahami bahwa kejernihan hati tidak pernah datang dari luar. Ia tidak dibawa oleh kata-kata manusia, tidak pula oleh situasi hidup yang berubah-ubah. Ia datang dari nafasmu sendiri ketika engkau kembali menggunakannya sebagai sarana untuk mengingat Tuhan. Di saat itulah engkau mengerti bahwa setiap helaan adalah anugerah, setiap hembusan adalah penyerahan, dan keduanya bersama-sama membentuk satu irama suci yang mengantar jiwamu untuk kembali mengenal siapa yang sesungguhnya sedang menghidupimu. Bab 6. Saat nafas menjadi doa tanpa suara. Ada momen ketika engkau mulai menyadari bahwa nafas tidak hanya membuatmu hidup, tetapi juga membawakan pesan-pesan halus dari alam ruhani. Dalam setiap helaan ada bisikan yang mengajarkan kelembutan. Dalam setiap hembusan ada rahasia tentang keikhlasan. Ketika engkau mendiamkan dirimu dan menempatkan seluruh perhatian pada aliran nafas itu, engkau akan merasakan bahwa sebenarnya engkau sedang berdoa, meski bibirmu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Doa itu mengalir seiring udara yang keluar masuk, menjadi jembatan yang begitu sunyi, namun sangat dalam antara dirimu dan Sang Pencipta. Di kedalaman kesadaran itu, engkau akan mulai merasakan bahwa doa bukan lagi sekadar permintaan, melainkan sebuah penyelarasan. Nafas yang dipenuhi kesadaran menjadikan dirimu selaras dengan hukum ilahi, seperti ombak yang tahu kapan harus naik dan kapan harus surut. Dalam keselarasan itu,
Engkau tidak lagi terburu-buru memaksa dunia untuk memenuhi keinginanmu. Engkau hanya mengikuti iramanya. Perlahan, kekhawatiran kehilangan arah pun memudar karena mata hatimu mulai melihat bahwa setiap langkah sudah berada dalam penjagaannya. Ketika engkau membiarkan nafasmu mengalir dengan tenang dan penuh penerimaan, engkau sedang melatih hatimu untuk menyerah tanpa kecewa, tunduk tanpa melemah. Itulah penyerahan yang paling halus, bukan menyerah pada keadaan, tetapi menyerahkan seluruh beban pikiran kepada Dia yang lebih mengetahui dari apa yang engkau pikirkan. Pada titik ini, nafas bukan hanya gerakan biologis, tetapi menjadi pengingat yang tiada henti bahwa engkau tidak pernah berjalan sendiri. Bahkan ketika engkau merasa paling kosong, nafas tetap setia menghidupimu atas izinnya. Dalam perjalanan batin ini, engkau akan menemukan bahwa doa tanpa suara jauh lebih kuat daripada doa yang diucapkan terburu-buru. Sebab doa yang mengalir melalui nafas datang dari kedalaman yang sulit dijangkau logika. Ia lahir dari jiwa yang sudah mulai mengenal ketenangan, jiwa yang tidak lagi berisik mengejar bentuk duniawi, tetapi lebih ingin kembali kepada inti yang hakiki. Setiap tarikan nafas menjadi permohonan untuk diberi kejernihan, dan setiap hembusan menjadi tanda syukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hati. Dan pada akhirnya, ketika engkau menyadari bahwa nafasmu sendiri adalah doa, engkau akan memahami kehadiran Allah dengan cara yang lebih intim. Engkau tidak lagi mencarinya jauh di luar sana, tetapi menemukannya dalam gerak halus yang selama ini menghidupimu. Disitulah mata hati mulai terbuka lebih lebar, melihat bahwa rahasia ketenangan tidak pernah terletak pada apa yang engkau kejar, tetapi pada apa yang selama ini engkau abaikan. Nafas sebagai zikir yang paling dekat, paling jujur, dan paling setia membawamu pulang kepadanya. Bab 7. Menyelam ke lapisan sunyi di balik nafas. Ada wilayah halus di dalam dirimu yang hanya dapat dijangkau ketika nafas diberi ruang untuk berbicara. Di balik setiap tarikan yang lembut, terdapat pintu menuju sebuah kedalaman yang tidak pernah tampak dalam kesibukan sehari-hari. Ketika engkau menutup mata dan membiarkan nafas mengalir apa adanya, perlahan-lahan engkau akan merasakan ada bagian dari dirimu yang turun ke lapisan sunyi, seolah menembus kabut yang selama ini menutupi pandangan batin. Di sanalah engkau mulai melihat bahwa keheningan bukan kekosongan, tetapi sebuah ruang yang penuh dengan cahaya yang sangat halus, menunggu untuk dikenali. Dalam lapisan sunyi ini, waktu tidak lagi bergerak seperti biasanya. Detik-detik seakan melambat, membuatmu mampu merasakan setiap sensasi kecil yang selama ini luput dari perhatian. Nafas tidak lagi sekadar gerakan otomatis, tetapi menjadi pemandu yang menuntunmu menuju pusat kesadaran yang paling murni. Setiap hembusan membawa keluar sisa-sisa kegelisahan, sementara setiap helaan memasukkan kembali keseimbangan yang lebih lembut. Di momen ini, engkau akan mulai menyadari betapa banyak suara dunia yang sebenarnya tidak perlu engkau simpan di dalam hati. Jika engkau lebih dalam lagi menyelami ruang itu, engkau akan menemukan bahwa ada titik hening yang begitu damai, seolah seluruh semesta berhenti hanya untuk memberimu kesempatan merasakan siapa dirimu sebenarnya. Tidak ada pujian, tidak ada penilaian, tidak ada luka yang ikut berdiri di sana. Hanya dirimu, nafasmu, dan Sang Maha Lembut yang selalu dekat. Di titik itu, mata hatimu mulai bersih dari kabut ego yang biasanya menuntut pengakuan dan rasa aman semu. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, seperti air yang kembali jernih setelah lama keruh. Dalam kedalaman sunyi ini, engkau akan menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari keluar, melainkan sesuatu yang harus dibangunkan dari dalam. Nafas perlahan mengikis permukaan jiwa yang keras oleh pengalaman-pengalaman lama, membuka celah bagi cahaya untuk masuk lebih dalam. Engkau mulai merasa lebih ringan, lebih lapang, dan lebih mudah memahami makna hidup tanpa harus memaksakan jawaban. Ruang sunyi ini bukanlah tempat untuk kabur dari dunia, tetapi tempat untuk kembali mengingat kekuatan batin yang sering terlupakan. Dan ketika akhirnya engkau muncul kembali dari kedalaman itu, engkau tidak lagi menjadi pribadi yang sama. Ada keteduhan dalam sikapmu, ada kejernihan dalam pandanganmu, dan ada kemantapan dalam langkahmu. Engkau tahu bahwa kapanpun dunia terasa bising,
engkau selalu memiliki tempat untuk kembali. Tempat di mana nafas menuntunmu masuk ke ruang hening yang tak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia. Disitulah mata hatimu semakin bersinar, jernih, dan siap menerima petunjuk yang datang darinya, tanpa terganggu oleh bayang-bayang yang sebelumnya membutakanmu. Bab 8. Membersihkan cermin batin dengan irama nafas. Ada saat ketika engkau harus mengakui bahwa hati manusia seperti cermin. Ia bisa memantulkan cahaya, namun juga bisa tertutup kabut jika tidak pernah dibersihkan. Dan pembersihan itu dalam perjalanan ma'rifat seringkali dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana namun luar biasa dalam, yaitu nafas yang engkau sadari sepenuhnya. Saat engkau menarik nafas dengan lembut dan membiarkan kesadaranmu menyatu dengan gerak itu, engkau seolah sedang mengusap permukaan batinmu yang sebelumnya kusam oleh amarah, kecewa, dan ketakutan. Nafas menjadi kain halus yang membersihkan tanpa suara, namun dampaknya terasa sampai ke pusat jiwamu. Ketika engkau melanjutkan proses ini dengan konsisten, engkau akan mulai memperhatikan betapa banyak debu emosional yang selama ini menempel tanpa engkau sadari. Nafas yang masuk membawa ketenangan, dan nafas yang keluar membawa pergi sisa-sisa keserakahan, prasangka, dan kecemasan yang selama ini membuat hatimu bergetar tidak stabil. Seperti seseorang yang perlahan menyekat cermin, engkau akan melihat sedikit demi sedikit kilau sejati hatimu kembali tampak. Tidak ada teknik yang rumit, tidak ada ritual yang berat. Hanya nafas yang diberi ruang untuk bekerja sebagai penjernih yang sabar dan lembut. Saat cermin batin itu mulai bersih, engkau akan merasakan perubahan yang tidak hanya terjadi dalam pikiran, tetapi juga dalam tubuh dan sikapmu terhadap kehidupan. Engkau menjadi lebih peka terhadap bisikan kebenaran, lebih jujur pada perasaan sendiri, dan lebih mudah membaca pesan-pesan halus yang Allah titipkan melalui pengalaman sehari-hari. Mata hatimu yang tadinya buram mulai mampu menangkap sinyal kecil yang dulu luput. Sinyal yang mengingatkanmu untuk berhenti sebelum marah, untuk bersyukur sebelum mengeluh, dan untuk melihat hikmah sebelum menilai buruk suatu keadaan. Dalam kejernihan itu, engkau mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari kesulitan, melainkan tentang menjaga agar hatimu tetap bening meskipun kesulitan itu datang silih berganti. Nafas menjadi jangkar yang menahanmu dari tenggelam dalam pusaran emosi yang tidak perlu. Ia membantumu berdiri kembali setiap kali badai batin menghantam, mengingatkanmu bahwa ketenangan bukan diberikan oleh keadaan luar, tetapi ditumbuhkan oleh kesadaran yang engkau pelihara dari dalam. Dan pada akhirnya, ketika cermin batinmu telah cukup jernih, engkau akan menyadari sesuatu yang sangat penting. Cahaya yang selama ini engkau cari bukanlah cahaya yang datang dari luar, tetapi cahaya yang telah lama berada di dalam dirimu, hanya tertutup oleh kabut yang engkau pelihara sendiri. Dengan nafas sebagai alat pembersih dan kesadaran sebagai penjaganya, engkau kembali melihat bahwa hatimu memang diciptakan untuk memantulkan keindahan ilahi. Dan saat cahayanya kembali bersinar, engkau pun berjalan dengan pandangan yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih dekat kepadanya. Bab 9. Ketika nafas menyingkap suara batin yang paling jujur. Ada bagian dalam dirimu yang sering tenggelam oleh kebisingan dunia. Sebuah suara batin yang begitu jernih, namun selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk keinginan, ketakutan, dan ambisi yang tidak pernah selesai. Suara itu bukanlah bisikan yang keras. Ia tidak memaksa, tidak berteriak. Ia hanya menunggu dalam senyap sampai engkau siap mendengarnya. Dan dalam perjalanan spiritual, salah satu cara paling lembut untuk menyingkap kembali suara itu adalah dengan menyelami ritme nafas yang teratur dan penuh kesadaran. Ketika nafas menjadi gerbang menuju ketenangan, batin pun mulai membuka diri, memberi ruang bagi kejujuran yang selama ini tersembunyi. Ketika engkau menarik nafas dalam-dalam dan menahan sejenak sebelum menghembuskannya, engkau menciptakan ruang kecil di mana batin dapat berbicara tanpa gangguan. Di ruang sunyi itu, engkau mulai mendengar sesuatu yang berbeda. Bukan pikiran yang berkecamuk, bukan kecemasan yang berlari-lari, tetapi petunjuk yang muncul dengan sangat halus seperti gema dari tempat yang jauh.
Petunjuk itu seringkali berupa kesadaran sederhana tentang apa yang harus engkau lepaskan, apa yang selama ini engkau paksakan, atau apa yang selama ini engkau abaikan dari dirimu sendiri. Itulah suara yang telah lama hilang, namun tidak pernah padam. Jika engkau mendengarkan lebih lama, engkau akan menyadari bahwa suara batin ini tidak pernah berbohong. Ia berbicara apa adanya, tanpa topeng yang engkau pakai di depan manusia. Ia memberitahu ketika hatimu terluka, meski bibirmu tersenyum. Ia mengingatkanmu ketika egomu mulai mengambil alih, meski pikiranmu merasa menang. Ia menunjukkan arah ketika hidup terasa kabur, meski logikamu tidak mampu menjelaskan alasannya. Dan semua itu terungkap saat nafas memurnikan ruang batin dari suara-suara palsu yang biasanya menguasai. Suara batin yang jujur ini semakin mudah engkau dengar ketika hati mulai bersih dari riuh emosi. Nafas yang stabil menurunkan gelombang kecemasan, mengendurkan simpul-simpul ketegangan, dan membuka kembali pintu intuisi yang selama ini tertutup. Engkau mulai mengenal ritme baru, ritme di mana keputusan tidak lagi dibuat dari ketakutan, namun dari kejernihan. Ritme di mana langkah diambil bukan karena terpaksa, tetapi karena engkau benar-benar tahu itu yang terbaik. Inilah momen ketika mata hatimu berfungsi sebagaimana mestinya, tajam, halus, dan jujur. Dan pada akhirnya, ketika engkau sudah akrab dengan suara batin itu, engkau akan menyadari bahwa ia bukan sekadar suara dari dirimu sendiri. Ia adalah pantulan dari petunjuk ilahi yang selama ini engkau abaikan. Ia berbicara melalui ketenangan, melalui nafas, melalui rasa damai yang sulit dijelaskan namun dapat dirasakan dengan sangat nyata. Dari sinilah perjalananmu menjadi lebih ringan, karena kini engkau berjalan bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang melihat lebih dalam. Engkau pun semakin dekat kepada cahaya kebenaran, sebab engkau telah belajar mendengarkan bisikan halus yang selama ini berasal darinya. Bab 10. Nafas sebagai jalan pulang menuju kedamaian sejati. Ketika perjalanan panjang menuntunmu dari satu lapisan batin ke lapisan berikutnya, engkau akhirnya akan menemukan bahwa nafas adalah guru yang paling setia, yang tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun sejak engkau dilahirkan. Jika engkau melihat lebih dalam, engkau akan menyadari bahwa setiap helaan adalah sapaan lembut dari Tuhan, dan setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan segala yang menghalangi hubunganmu dengannya. Pada titik ini, engkau mulai memahami bahwa pulang bukan berarti kembali ke suatu tempat, tetapi kembali kepada kesadaran yang tenang, lapang, dan penuh penerimaan, kesadaran yang telah Allah tanamkan sejak awal pada jiwamu. Ketika engkau duduk dalam hening dan membiarkan nafas mengalir tanpa tergesa-gesa, engkau perlahan memasuki keadaan batin, di mana dunia tidak lagi memiliki kuasa sebesar sebelumnya. Hiruk-pikuk tidak lagi mengguncang batinmu seperti dulu, karena engkau telah menemukan pusat keheningan di dalam diri yang sulit diganggu oleh keadaan luar. Dalam hening itu, engkau mulai merasakan bahwa kedamaian sejati bukan datang setelah masalah selesai, tetapi hadir ketika engkau mampu melihat segala sesuatu dengan mata hati yang jernih. Dengan setiap tarikan nafas yang sadar, engkau memperkuat pusat ketenangan itu, seolah membangun rumah batin yang kokoh di tengah badai kehidupan. Saat engkau bernafas dengan penuh kesadaran, engkau akan merasakan bahwa segala rasa takut yang selama ini mengekangmu perlahan kehilangan cengkeramannya. Nafas yang jernih membawa keberanian, bukan karena engkau menjadi lebih kuat secara fisik, tetapi karena hati menjadi lebih dekat kepada cahaya yang menenangkan. Engkau mulai memahami bahwa segala kekhawatiran hanyalah bayangan yang membesar ketika hati gelap dan mengecil ketika hati mulai terang. Dalam keadaan ini, engkau tidak lagi mengejar kedamaian, karena kedamaian itu sendiri mulai mengejarmu melalui setiap getaran halus dari nafas yang lembut. Dan semakin engkau mendalami kehadiran nafas, semakin engkau menyadari bahwa hidup ternyata tidak serumit yang dibayangkan. Yang rumit adalah pikiran yang tidak pernah diam, perasaan yang dibiarkan tumbuh tanpa arah, dan keinginan yang tidak pernah puas. Nafas mengajarkanmu untuk kembali sederhana, menarik apa yang perlu engkau terima, dan melepaskan apa yang perlu engkau tinggalkan. Kecerdasan ini tidak diajarkan dalam buku-buku, tetapi ditanam oleh Allah
dalam mekanisme tubuh manusia, seolah menjadi tanda bahwa jalan pulang tidak pernah jauh. Ia selalu mengalir dalam dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, setelah semua perjalanan ini, engkau akan memahami bahwa nafas bukan sekadar teknik, bukan hanya latihan, tetapi sebuah jalan pulang yang sangat halus. Jalan yang membawamu kembali kepada dirimu yang paling murni, kembali kepada hati yang bebas dari kabut, dan kembali kepada kesadaran bahwa engkau selalu berada dalam penjagaannya. Ketika nafasmu menyatu dengan rasa syukur, ketika setiap hembusan menjadi penyerahan, dan setiap helaan menjadi permohonan lembut, maka engkau telah pulang bukan ke tempat, tetapi ke keadaan jiwa yang damai. Disitulah mata hatimu terbuka, melihat dunia dengan jernih, dan melihat Tuhan dengan dekat. Kini engkau tahu, kunci itu selalu ada di dalam dirimu. Nafas adalah jalan, hening adalah pintu, dan hati adalah rumah tempatmu kembali. Jaga nafasmu, dan engkau akan menemukan siapa dirimu sebenarnya.